Kalau Ramadannya ini digenapkan 30 hari, maka hitungannya adalah 70 catatan amal dikalikan dengan 30 hari selama 1 bulan, itu kurang lebih sebanyak 2100 catatan amal. Pramila, ulama-ulama kita dulu itu memberikan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, bahwa kita selalu memohon kepada Allah diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, dan memohon kepada Allah dipertemukan di bulan Ramadan, artinya dipanjangkan umur. Kalau kita hitung-hitung secara matematika, kalau kita hitung-hitung secara matematika, berarti dalam 30 hari Ramadan, kalau kita genapkan 1 bulan 30, ada 2100 catatan amal. Ini kan kalau ibaratkan bulan lain 30 halaman, bulan lain 30 lempeng biasa mawon. Umpamanya setelah Ramadan itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban. Niku hitungannya 30 catatan, 30 catatan, 30 catatan. Tetapi kalau tengene bulan Ramadan itu bisa kita peroleh sebanyak 2100 catatan amal lain. Maka Bapak Ibu, kalau mengambil Quran, rata-rata Quran itu halamannya 600 halaman rata-rata. Quran itu rata-rata 30 juz, 600 lebih halaman. Maka ini umpama dibagi 2100 catatan amal baik atau amal wajib, niku setara dengan 3,5 tumpuk Quran. Kalau ulang balik, selama bulan Ramadan ketika kita bisa memaksimalkan amalan wajib, kita bisa menumpuk 3,5 Quran ini Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan bulan lain 30 halaman, tetapi kok kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan amal ibadah wajib, maka kita bisa memperoleh 3 tumpuk Quran, 3,5 tumpuk Al-Quran. Pramila, monggo di bulan Ramadan ini kita maksimalkan amal-amal, terutama amal ibadah wajib, karena begitu banyaknya pahala yang kita dapatkan dalam 1 bulan. Bapak Ibu, jika Allah hormati, datang kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim Al-Hadrami dipun sebataken Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanuhu salasatu asya'a. Arkanu sawmi salasatu asya'a. Yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardi wa tarku muftirin dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzurin, kemudian wa shaimun. Disebutkan bahwa rukun-rukun puasa, artinya sesuatu yang harus kita kerjakan pada saat berpuasa, itu jumlahnya ada 3. Yang pertama adalah niat di malam hari dan setiap hari puasa yang wajib. Kalau balik puasa Ramadan itu hukumnya wajib, maka niat setiap malam itu juga wajib. Imam Syafi'i kalian Imam Maliki niku ada sedikit beda pendapat. Imam Maliki itu membolehkan malam pertama pada saat kita tarawih kemarin itu kita bisa meniatkan puasa Ramadan dalam 1 bulan penuh. Contohnya pun nawaitu shauma jami'i syahri Ramadhana taqlidan li Imamil Maliki fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa dalam 1 bulan penuh ikut taklid kepada Imam Maliki fardhan lillahi ta'ala.
Maka kita di masyarakat ya, mengikuti niat itu, jaga nih kalau dalam beberapa hari atau beberapa malam itu kita tidak berniat. Mergine Bapak Ibu, poso Ramadan itu nek boten diniati maka tidak bernilai puasa. Hati-hatinya di situ. Kalau ulang lagi, puasa Ramadan kados kita ngeten iki yang sudah mendapat 3 ini atau 4 ini kok boten diniati, maka itu tidak menjadi amal ibadah puasa Ramadan. Bagaimana dia harus qadha, harus bayar hutang. Kemudian mazhab Syafi'i, niat itu harus setiap hari. Niat itu harus setiap hari. Maka bagi umat masyarakat, bagi masyarakat kita itu selain kita berniat mengikuti mazhab Maliki, juga berniat setiap malam mengikuti mazhab Syafi'i. Niatipun nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhillahi ta'ala. Niku niat setiap malam, niat setiap hari. Di antara amal ibadah yang niatnya itu diinapkan yaitu amal ibadah puasa. Kalau sholat misalnya, atau sedikit kita sholat, usolli fardhu subhi, ini kok setelah itu harus mengerjakan sholat. Tidak boleh sholat, namun niatnya di rumah, kemudian sholatnya di sini. Bahkan niat sholat itu harus dalam keadaan berdiri. Gak boleh niat sholat umpami muadzin mau Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita masih duduk sudah niat usolli fardhu subhi, tidak boleh. Niat itu ketika sholat harus dalam keadaan berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu duduk dan seterusnya. Sedangkan zakat fitrah dimana Bapak Ibu? Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri dan seterusnya. Kemudian niat apapun rukun Islam itu niatnya itu pada saat kita mengerjakan sesuatu. Tetapi khusus untuk puasa niatnya itu bisa diinapkan. Umpami niatnya setelah ibadah buka, jangan sakit niat untuk puasa besok. Menapa niku bisa saged niat puasa besok. Sehingga ngeten Bapak Ibu, ketika ada lare-lare pujian umpami nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala, jenengan nek saged diterek pisan mawon diniati niku membaca niat puasa Ramadan. Kenapa ini? Ulama kenapa sangat perhatian karena niat puasa Ramadan yang wajib kok tidak kita niati, maka tidak terhitung puasa. Para sangat penting. Nomor 2, rukun-rukun puasa adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa secara sadar atau dengan sengaja. Kemarin kalau matur datang panjenengan sedoyo, ada 9 hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, kemasukan sesuatu atau benda di salah satu dari 9 lubang. 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 1 lubang mulut, dan 2 lubang yang ada di bawah. Yang kedua, yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga, yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri. Yang keempat, yang membatalkan puasa adalah keluarnya darah haid. Yang kelima, yang membatalkan puasa adalah melahirkan bagi ibu-ibu wanita atau keguguran yang masih berupa darah. Berikutnya, yang keenam, yang membatalkan puasa adalah keluarnya darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan.
Yang ketujuh yang membatalkan puasa adalah keluarnya air mani atau sperma dengan sengaja. Yang kedelapan yang membatalkan puasa adalah gila, baik itu sebentar ataupun lama. Yang membatalkan puasa yang terakhir adalah murtad, keluar dari agama Islam. Kemarin pulau matur datang panjenengan, murtad itu atau orang yang keluar dari agama Islam itu terbagi menjadi tiga. Ada murtad i'tiqadi, murtad yang berupa keyakinan, meyakini sesuatu yang salah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Berkuasa, kemudian kita mikir paling Allah gak iso, itu bisa murtad kategori i'tiqadi. Yang kedua murtad qauli, ucapan. Kita mengucapkan sesuatu, umpamanya menyindir kaum muslimin sesama muslim, kita mengatakan wahai orang-orang kafir, padahal yang muslim. Itu juga kategori murtad qauli. Yang ketiga murtad fi'li. Contohnya apa? Meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Meninggalkan sholat wajib atau tidak sholat itu dibolehkan. Jadi diringankan kepada dua orang. Yang pertama orang yang tertidur, yang kedua orang yang lupa. Kok misalnya boten tilem dan orangnya sadar meninggalkan sholat, niku bisa jatuhnya pada murtad fi'li. Pramila ini kedah hati-hati kita. Bapak Ibu yang Allah hormati, yang terakhir, yang rukun-rukun puasa adalah orang yang berpuasa mulai dari azan subuh sampai dengan azan maghrib. Kemudian pembatal puasa atau hal-hal yang terkait dengan pahala puasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hal-hal yang membatalkan puasa sekaligus menghilangkan pahala puasa. Jumlahnya ada 9 yang kula sebut wow. Yang kedua ada hal-hal yang menghilangkan pahala puasa tetapi puasanya tetap sah. Ulang balik yang perlu kita pahami supaya puasa kita di tahun ini 1447 menjadi puasa yang sangat-sangat berkualitas, puasa yang bisa menjadi saksi pada saat benjing kita pengen yaumul hisab, puasa yang menjadi benteng pada saat kita benjing dilebokne dengan padang mahsyar, dikumpulkan dengan yaumul mahsyar. Puasa as-shaumu junnatun, puasa itu akan menjadi benteng perisai pada saat jarak antara kita dengan matahari di yaumul mahsyar itu hanya 1 hasta. Pramila monggo sinau bab poso supaya poso kita ini betul-betul bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang menghilangkan pahala puasa tetapi puasanya tetap sah itu dawuhipun Kanjeng Nabi ada 5. Khamsun yuftirna shaima, ada 5 hal yang menghilangkan pahala puasa tetapi puasanya tetap sah. Yang pertama adalah al-ghibatu, menggunjing, membicarakan aibnya orang lain dengan sengaja. Baik orang yang berbicara atau orang yang cerita tentang aibnya orang lain. Yang kedua, orang yang nyela-nyelani, selalu memancing, menjawab boten didekne, itu dua-duanya termasuk orang yang kehilangan pahala puasa. Yang kedua, wan namimatu, mengadu domba atau menyebarkan permusuhan, adu-adu teng masyarakat, adu-adu. Orang kados ngoten niku pahala puasanya telas meskipun tiangnya poso. Yang ketiga, wal kadzibu, orang yang berbohong, berkata tidak sesuai realita.
Yang keempat, wan nadru bisyahwati, memandang lawan jenis dengan syahwat. Memandang lawan jenis yang dapat meningkatkan syahwat, yang dapat memancing syahwat. Pramila kedah hati-hati. Dan yang kelima, yang terakhir, yang dapat menghilangkan pahala puasa adalah wal yaminul kadhibatu, memberikan kesaksian palsu atau sumpah palsu. Bapak Ibu ingkang kula hormati, berbohong itu dibolehkan dalam 3 hal. 1, dalam strategi berperang melawan musuh. Yang kedua, dalam hal mendamaikan orang yang sedang bersengketa, bertikai. Yang ketiga, untuk keharmonisan rumah tangga, itu dibolehkan untuk berbohong. Selain dari itu, kita harus hati-hati. Bapak Ibu yang kula hormati, pramila Kanjeng Nabi niku dawuh supaya kita niku mboten kehilangan pahala puasa. Dawuhipun Kanjeng Nabi, karena ngempet barang gangsal niki berat bagi kita sebagai masyarakat awam yang bukan siapa-siapa. Berat banget membicarakan aib orang lain, ngedoi membicarakan aib orang lain itu sulit. Mungkin kita sedaya sakit Bapak Ibu. Yang kedua, adu-adu ini nggih angel. Yang ketiga, berbohong untuk selalu jujur terus itu nggih sulit bagi orang awam ya, kecuali bagi orang spesial. Yang keempat, memandang lawan jenis yang tidak membangkitkan syahwat itu juga sulit. Yang kelima, memberikan kesaksian palsu niku nggih sulit. Pramila kesulitan kados ngoten niku Kanjeng Nabi memberikan solusi, yaitu naumus shaim ibadatun. Sarene wong poso niku dinilai ibadah. Supaya kita ini bisa membentengi hal-hal yang merusak pahala puasa, maka alangkah lebih baiknya niku nopo sare. Tilem mawon, tapi nggih boten asal berlebihan. Tilem. Karena Imam Ghazali niku malah dawuh terkait dengan tilem wong poso. Dawuhipun Imam Ghazali, bal minal adabi alla yukthira nauma bin nahari hatta yuhissa bil ju'i wal 'atashi wa yastash'ira dha'fal quwa fa yasbu'a 'inda dzalika qalbuhu. Adapipun wong poso niku mboten ngadah-ngadahne sare pada saat siang hari, sing dawuh Imam Ghazali. Terus pripun? Kersane tiangku tetap melek supaya dia merasakan lapar, merasakan haus, dan merasakan lemahnya kekuatan fisik. Sare siang niku angsal Bapak Ibu diniati lillahi ta'ala sekaligus pados kekuatan untuk qiyamul lail. Tetapi di boten asal berlebihan sare siang niku. Mergi nopo? Justru orang yang berpuasa kemudian dia merasakan lapar, merasakan haus, kemudian merasakan fisiknya melemah, itu justru dawuhipun Imam Ghazali fayasfuwa 'inda dzalika qalbuhu, yang demikian itu dapat menjernihkan hati. Bapak Ibu yang Allah hormati, ketika orang niku ngempet barang gangsal wau yang dapat merusak pahala puasa, caranya pertama adalah sare. Nek boten saged sare, wasumtuhu tasbihun, mendele wong poso dalam rangka membentengi perkara 5 yang dapat merusak pahala puasa. Diamnya orang puasa adalah dinilai
dinilai sebagai tasbih kepada Allah. Pramila Bapak Ibu, nek kita ini dijak kali tiang untuk adu-adu atau ngerasani tiang, nek saged niku satu mendel mawon. Nek saged malih nggih dituturi tiange niki poso. Nek luwih saged tinggal kalih mawon tiang niku. Kersane napa kita niki juga tidak terlibat rusaknya pahala puasa dalam satu hari. Kemudian naik level malih wa'amaluhu mudha'afun. Nek mendel pun saged, berikutnya adalah memperbanyak amal ibadah. Kenapa? Karena mudha'afun, pahalanya dilipat gandakan. Kemudian yang keempat adalah wa du'a'uhu mustajabun. Tiyang sing poso terutama Ramadan ngadah-ngadahaken donga niku juga diijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ngeten Bapak Ibu, pola donga niku yang jelas kita harus meyakini bahwa doa itu diijabah. Ini adalah keyakinan kita. Tetapi ijabahnya Allah niku, ijabahnya doa kita yang diijabahi Allah itu terkadang tidak sekarang, terkadang nanti ditunda oleh Allah. Ada orang yang berdoa langsung diijabah, ada orang yang berdoa tetapi diijabahnya kepada anak. Contohnya boleh, ya Allah jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh. Ya Allah jadikanlah kami orang yang berilmu. Ya Allah jadikanlah kami orang yang bermanfaat. Tetapi ternyata doa itu ditunda. Ternyata ijabahnya itu adalah anak-anaknya menjadi orang yang berguna, anak-anaknya menjadi orang yang solih, anak-anaknya menjadi orang yang ahli sholat. Padahal yang berdoa kita. Terkadang pola doa itu ada yang langsung ijabah, ada yang langsung, ada yang ditunda. Tidak untuk kita tetapi untuk garis keturunan kita. Ada lagi yang ditunda sampai benjing, kita taunya itu adalah hadiah dari Allah. Benjing ini dinten kiamat, ini dinten akhirat. Kemudian yang terakhir, wa dzambuhu maghfurun. Dosa-dosanya orang berpuasa selama tidak rusak dengan 5 perkara tadi, tidak rusak dengan 5 perkara, maka dosa-dosanya orang berpuasa itu diampuni kalian Allah Subhanahu wa taala. Niki selaras kalian dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tiyang sing poso dengan keimanan ingkang sampurna, tiyang sing poso dengan penuh pengharapan memohon pahala yang besar kepada Allah, maka tiyang niku ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Bapak Ibu yang Allah hormati, kula aturi malih. Pola puasa niku yang pertama niat. Saderengipun subuh, maksimal saderengipun imsak atau sebelum adzan subuh kita sudah berniat. Kemudian kita berpuasa. Berpuasa menahan diri dari segala pembatal puasa, menahan diri dari segala perusak pahala puasa sampai datangnya maghrib, adzan maghrib. Berikutnya kita berbuka puasa. Kemudian dawuhipun Kanjeng Nabi malih, laisal siyamu minal akli wasyarabi, innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Poso niku hakikatnya boten namung menahan diri dari makan dan minum. Nek poso niki yang awam Bapak Ibu,
poso niku pokok ngempet gak mau gak minum niku tiang awam. Kalau dinaikkan level malih, boten ngoten poso niku, akan tetapi innamas siyamu minal lagwi warrafati. Poso niku hakikate menahan diri mulai dari lisan sampai sekujur tubuh niki untuk tidak melakukan sesuatu yang sia-sia serta tidak melakukan yang dapat memicu naiknya syahwat. Niku poso. Kulo ulang malih. Posone tiyang awam niku alah penting gak mau gak minum nggih niku posone tiyang awam. Tetapi posone tiyang khusus. Posone niku levelnya terbagi 3. Posone tiyang awam, posone tiyang khusus, posone tiyang istimewa. Istimewa niki namung Kanjeng Nabi para Rasul. Kita paling boten saged naik level tengene posone tiyang khusus. Ya mungkin saged, tapi syaratnya kedah ngertos ilmune poso. Dawuhipun Kanjeng Nabi, innamas siyamu minal lagwi warrafati. Hakikate poso niku adalah menahan diri mulai dari lisan sampai sekujur tubuh niki untuk tidak berbuat yang sia-sia. Berarti tiang poso mulai dari subuh sampai ketemu maghrib, bagaimana kita melakukan sesuatu yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Niku poso. Artinya mendidik kita ini untuk tidak berbuat sia-sia, tetapi untuk berbuat yang bermanfaat dalam rangka lapar-lapar, haus, kemudian memberi manfaat orang lain. Kemudian poso niku bagaimana kita menahan diri mulai dari mulut sampai sekujur tubuh niku untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat. Umpami chattingan, WA-an, kemudian sosmed. Hati-hati sosmed, kemudian ngobrol dengan orang lain, apapun itu, berpapasan dengan orang lain, berkumpul dengan orang lain, mbon ngantos itu bisa memicu naiknya syahwat. Itu yang dinamakan puasa. Mugi-mugi Bapak Ibu, kula lan panjenengan sedaya senantiasa memohon kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian diberikan kekuatan, diberikan hidayah, sehingga bisa mensyiarkan agama Islam ini di tengah-tengah masyarakat. Supaya nopo posone umat akhir zaman ini bisa naik level. Tidak hanya puasa yang aja, puasa wong awam, tapi juga puasa yang naik level menjadi puasa khusus. Bapak Ibu yang Allah hormati, dengan kita berpuasa sesuai tuntunanipun Kanjeng Nabi, kula matur man shoma ramadhana imanan tiyang sing poso dengan keimanan yang sempurna. Iman bermakna membenarkan. Tiyang sing poso niku kudu beneraken syariat poso sing dibeto kalian Kanjeng Nabi. Kados sing kula sampaikan mau 5 hal yang dapat merusak pahala puasa ini harus kita benarkan, karena yang membawa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poso niku pun ngantos kata-katai sare. Puasa itu jangan sampai memperbanyak tidur, supaya nopo merasakan haus, merasakan lapar, kemudian merasakan fisik semakin melemah. Itu justru dapat menjernihkan hati. Ini juga harus kita benarkan. Kemudian tiang poso niku tidak hanya ngempet makem, ngempet minum, tetapi nopo bagaimana lisan kita, sekujur tubuh kita ini memberi manfaat untuk orang lain atau untuk diri sendiri, atau sebaiknya tidak memicu naiknya syahwat.
Mugi-mugi Bapak Ibu poso kita diberkati kalian Allah Subhanahu wa taala. Monggo pesen kula ini pesen untuk pribadi kula meper dumateng panjenengan sedaya selama bulan puasa ini monggo amal ibadah itu digas mawon nggih. Amal ibadah ditingkatkan digas mawon karena kita menanti Ramadan itu mungkin setahun hanya satu kali atau sebulan ini. Setelah itu menjadi bulan biasa, Niki bulan umat Kanjeng Nabi. Ini bulan umat Islam. Monggo gas mawon. Yang bisa menentukan pahala setumpuk-tumpuk kathah niku nggih kita piyambak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min fitnatid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwan 'anil hisab. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما